أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dapat hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah agar kiranya salat maghrib yang tadi kita laksanakan secara berjamaah hendaknya diterima di sisi Allah sebagai suatu amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan melafazkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, besar harapan kita bersama bahwa dengan memperbanyak salawat, melazimkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua kita, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini di Masjid At-Tauhid ini, mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang kita maklum bahwa insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan mulai satu majelis ilmu, satu kajian di mana di dalamnya kita akan membahas tentang ahadits al-qudsiyah atau hadis-hadis qudsi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh kita membahas tentang hadis-hadis qudsi, tentu ada baiknya kita mulai dengan muqaddimah terlebih dahulu, Pak. Ya. Muqaddimah ini kita maksudkan adalah kita mengenal lebih dekat apa sih sebenarnya makna hadis itu. Sering kita mendengar disampaikan Nabi bersabda dalam hadis sekian-sekian, riwayat sekian-sekian. Nah, kita akan sampaikan secara definisi apa sebenarnya makna dari hadis itu sendiri, agar lebih dekat kita kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dan hadis-hadis qudsi yang kita akan bahas secara khusus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai muqaddimah malam ini insyaallah sama-sama kita akan menjelaskan tentang
definisi dari hadis itu apa, baik secara bahasa ya, atau secara etimologis ataupun dari aspek istilahnya Pak. Ya, dari aspek terminologi ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan lughatan wastilahan ya. Definisi hadis secara bahasa ataupun secara istilah. Jadi Islam adalah agama yang sangat mementingkan definisi ini Pak ya. Kadang-kadang banyak di tengah-tengah masyarakat kita ini terjadi perdebatan ya. Katakanlah sebagai contoh perdebatan dalam ranah ya, aliran Syiah sebagai contoh. Ada pro dan kontra. Sebagian kaum muslimin mengatakan Syiah ini adalah ajaran yang sesat ya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan macam-macam, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Syiah ini keluar dari Islam. Ada yang mengatakan Syiah itu adalah bahagian dari jamaah Islam itu sendiri. Nah, perbedaan ini sebenarnya terjadi ya, di antara sebabnya adalah mulai dari perbedaan cara kita mentakrif ya. Siapa sih sebenarnya yang Anda maksud dengan Syiah itu? Kenapa Anda kemudian mengatakan Syiah itu bukan Islam? Dan kenapa pula ada sekelompok kaum muslimin saudara kita juga yang mengatakan Syiah itu Muslim? Itu semuanya berangkat dari perbedaan definisi. Maka di sini sebelum kita berdiskusi tentang suatu hal, maka mendudukkan definisi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ini juga yang menjadi sebab ya, perlu sama-sama kita mendefinisikan, mendudukkan makna hadis-hadis ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian hadis-hadis qudsi ini kita akan ambil dari ya, satu naskah sederhana yang sedang kami susun ya, draftnya. Insyaallah judulnya adalah Al-Lataif Ar-Ruhiyah fi Syarhi Ahadits Al-Qudsiyah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan bahas ya, kita akan membahas makna kata hadis itu apa, Pak? Ya. Kita sebagai kaum muslimin selalu mendengar ya, firman Allah dalam Al-Qur'an ayat sekian surat sekian Allah berfirman. Kutipan kedua biasanya yaitu dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat sekian dan sekian. Ya. Karena memang kalau kita lihat ya, maratib atau level referensi dalam Islam, maka yang paling pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Itu adalah menjadi sumber rujukan dalam agama ini. Yang teratas adalah Al-Quran Al-Karim. Adapun di bawahnya yaitu hadis atau sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, makna hadis ya, atau hadis secara bahasa, lughatan atau etimologisnya. Hadis ini secara sederhana ya, sebagaimana yang termaktub dalam lisanul Arab ya, sebuah kamus bahasa Arab yang cukup tebal. Makna hadis secara bahasa yaitu al-jadid. Al-jadid. Al-jadid ini artinya baru, atau dalam definisi yang lain disebutkan naqidul qadim. Hadis itu maknanya adalah lawan dari lama. Berarti hadis ini artinya adalah baru. Itu secara bahasa. Nah, kemudian apa pula makna hadis ini secara istilah disiplin keilmuan? Maka para ulama al-muhadditsun mendefinisikan makna hadis ini sebagaimana yang ya, jamak ya, dimaklumi, dipelajari oleh para pengkaji ilmu hadis ini disebutkan wa ammal haditsu fi istilah ya. Adapun makna hadis secara istilah yaitu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Pak secara istilah itu adalah segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan ya. Udhifah itu artinya disandarkan, dinisbahkan atau dikembalikan ya,
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks ini, ketika ada sesuatu yang dinisbahkan kepada kita, maka itu tidak masuk dalam definisi hadis, ya. Kenapa? Karena kita bukan nabi, ya. Jadi hadis secara istilah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Segala perkara yang dinisbahkan, disandarkan, dikembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Min qaulin, apa yang segala sesuatu itu kemudian dispesifikkan oleh para ulama, min qaulin. Yang pertama yaitu perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au fi'lin, ya. Ada perkataan, ada lagi perbuatan Nabi. Perkataan Nabi itu menjadi hadis, ya. Perbuatan Nabi, fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam pun juga menjadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, ya. Perkataan Nabi ini kemudian juga diikutkan dengan perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi ruku, sahabat melihat rukunya Nabi. Bagaimana cara Nabi takbiratul ihram, sahabat memperhatikan. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi kemudian sujud, ruku dan seterusnya. Maka perbuatan itu juga masuk dalam definisi hadis. Kemudian yang berikutnya au taqririn, ya. Taqrir yaitu keputusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan lagi au wasfi khalqiyyin, juga masuk dalam kategori hadis Nabi, yaitu, ya, sifat-sifat, bentuk-bentuk fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama, hadis itu adalah perkataan Nabi. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasfu khalqiyyin, yaitu bentuk gambaran, ya, fisik atau badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin pernah membaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah terdapat banyak hadis, ya, yang menggambarkan tentang bagaimana bentuk fisik Nabi, bagaimana rambutnya disebutkan bergelombang, bagaimana wajahnya putih, bagaimana fisik Nabi tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Nah, ini juga masuk dalam makna hadis itu sendiri. Au wasfu khuluqiyyin. Kalau yang pertama yaitu bentuk fisik, ya, ragawi, ataupun juga wasfu khuluqiyyin, yaitu bagaimana tingkah laku, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sekali lagi. Jadi yang masuk dari makna hadis, ya, kalau secara bahasa hadis itu artinya baru, maka lawannya adalah, ya, lama. Baru lawannya lama. Adapun secara istilah yaitu semua hal yang kemudian disandarkan, ya, kepada baginda alaihi salatu wassalam min qaulin. Yang pertama perkataan Nabi itu hadis. Kemudian fi'lun Nabi, ya, perbuatan Nabi baginda alaihi salatu wassalam. Yang ketiga wasfu khalqiyyin, ya, bentuk fisik tubuh baginda alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat yaitu wasfu khuluqiyyin, yaitu bagaimana tingkah laku, perilaku, adab, akhlaknya baginda alaihi salatu wassalam. Maka dalam hal ini berarti hadis secara istilah, ya, secara terminologis itu merangkup empat hal ini: perkataan, perbuatan, fisiknya Nabi, dan yang keempat adalah akhlak ataupun adab, tingkah lakunya baginda alaihi salatu wassalam. Nah, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua paham makna qaulun Nabi, perkataan Nabi, ya. Kita sering mendengar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata sekian-sekian. Kemudian kita juga sering mendengar hadis tentang perbuatan Nabi.
bahwa Nabi itu sujudnya luar biasa, rukuknya luar biasa, bahwa Nabi itu sholat malamnya luar biasa, perbuatan Nabi. Ya. Sekarang apa makna taqrirun Nabi alaihi salatu wassalam? Apa yang dimaksud dengan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam? Maka para ulama menjelaskan, ayyaqula ahadun amamahu alaihi salatu wassalam qawlan au yaf'alu fi'lan fala yunkiru alaihi. Yang dimaksud dengan tikrar, keputusan Nabi, yaitu apabila ada salah seorang daripada sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Apabila ada salah seorang sahabat mengatakan suatu perkataan atau sahabat yang lain melakukan suatu perbuatan, fala yunkiru alaihi, maka Nabi kemudian tidak mengingkarinya. Ya. Sahabat mengatakan suatu perkataan tak diingkari Nabi. Karena ya tabiatnya Nabi alaihissalam sebagai seorang Nabi yang memberikan peringatan, kalau ada yang salah Nabi pasti akan katakan ini salah dan dibenarkan. Nabi bukanlah tipe orang yang diam melihat kesalahan, tidak. Ketika ada yang salah maka Nabi akan katakan itu salah. Tapi ketika ada salah seorang sahabat mengatakan perkataan atau melakukan sebuah perbuatan, Nabi tidak ingkari perkataan tersebut, tidak pula mengingkari perbuatan tersebut. Maka itu masuk dalam kategori ya tikrar atau takrirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, atau Nabi mendiamkan, ya, tidak mengingkarinya, tidak pula mengomentar, tapi Nabi diam. Yang masyhur dalam contoh hadis takrir ini adalah ketika salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu ya memakan dob. Dob ini dia mungkin kalau dalam bahasa yang sederhana bisa diterjemahkan sebagai kadal gurun, Pak. Dia bukan biawak yang ada di kita, tapi kadal gurun yang hidup memang di gurun. Jadi ada salah seorang sahabat yang ya memasak dan memakan kadal gurun atau dobbun ini, kemudian Nabi nampak sahabat tersebut makan kadal itu, tapi Nabi tidak kemudian mengingkari, mengatakan ini tidak boleh engkau makan, ini haram dan sekian-sekian. Nabi hanya diam saja. Diamnya Nabi ketika melihat salah seorang sahabat makan dob kadal gurun tersebut, itu adalah hadis Nabi yang dalam bentuk takrirun Nabi, bahwa seolah-olah Nabi mengatakan ya bahwa memakan dob atau kadal gurun tersebut hukumnya adalah halal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan takrirun Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya ya itu makna hadis secara umum, ya, secara umum. Nah, sekarang kita akan lebih dalam, lebih spesifik membahas tentang hadis qudsi, ya. Karena inilah yang menjadi tema pembahasan kita. Tadi kita telah sebutkan hadis secara umum. Ya, ketika disebutkan makna hadis, maka selalunya orang langsung merujuk kepada 4 hal yang dikembalikan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Perkataan, perbuatan, bentuk fisik ataupun akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang ada lagi hadis yang lain, Pak. Ya. Hadis ini disebut dengan hadisul qudsi, ya. Hadis qudsi. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan hadis qudsi? Nah, yang pertama, ya, kalau secara bahasa tadi hadis sudah kita jelaskan, ya. Naqidul qadim, hadis itu artinya baru atau lawan dari kata lama. Adapun hadis qudsi, maka qudsi, Pak, qudsi ini merujuk ke kata ya qaf, dal dan sin, ya. Ada kita mendengar istilah Al-Quds, ya. Al-Quds, Baitul Maqdis. Bahkan Allah punya ya nama dari Asmaul Husna itu adalah Al-Quddus. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa makna Quddus ini adalah atau Al-Quds ini artinya adalah suci. Ya, artinya suci. Maka ketika disebut dengan hadis qudsi, maka sebenarnya dia merujuk kepada ya
perkataan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kata Al-Qudsi di situ, berarti dia merujuk kepada, disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi ya, orang juga menyebutnya dengan hadisun nabawi ya. Hadis-hadis nabawi. Kalau yang kedua ini hadis qudsi, berarti sesuatu yang disandarkan kepada Allah Al-Quddus, Allah yang maha mulia, yang maha suci. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kajian hadis, hadis qudsi ini juga disebut dengan hadis ya ilahi. Ilahi merujuk kepada Allah. Ilah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Arab, hadis qudsi juga disebut dengan hadis Rabbani, merujuk kepada kata Rabb, Rabbul Alamin, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa pula yang dimaksud dengan hadis qudsi secara istilah ya? Secara istilah, maka para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah ya, hadis yang diriwayatkan kepada kita ya, artinya hadis itu sampai kepada kita hari ini, dan itu yang akan kita kaji sama-sama insyaallah ya, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya yang menyampaikan kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sumber perkataan tersebut bukan dari Nabi. Nabi cuma menyampaikan. Biasanya bunyi redaksinya qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah berfirman, baru kemudian isi hadisnya apa. Jadi yaitu adalah sesuatu yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemudian melalui ilham ataupun melalui mimpi baginda alaihi salatu wassalam. Yang kemudian menggunakan perkataan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan bahas secara spesifik apa beda hadis nabawi dengan hadis qudsi, apa beda hadis Nabi dengan hadis qudsi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan masuk kepada perbedaan ya antara Quran dengan hadis qudsi. Kenapa kita harus jelaskan ini, Pak? Karena ada persamaan ya, bahwa Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi juga adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lihat apa perbedaannya ya, karena hadis qudsi ini tidak ada dalam Al-Quran. Dia firman Allah tapi tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, perbedaan antara hadis ya, hadis qudsi dengan firman Allah dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah mengandung mukjizat ya. Al-Quran itu mengandung mukjizat, berbeda dengan hadis qudsi. Walaupun sama-sama ya perkataan Allah, tapi Al-Quran itu mengandung mukjizat yang Allah langsung tantang ya bangsa Arab sampailah ke hari ini untuk bisa membuat yang sama dengannya. Satu surat, satu ayat, dan itu sampai kiamat tidak akan pernah ada yang bisa kemudian membuat yang serupa dengan firman Allah Al-Quranul Karim. Itulah makna mukjizat tersebut. Yang kedua ya, Quran itu dikirim melalui Jibril alaihi salam. Ada perantaranya, makanya Jibril disebut dengan Aminul Wahyi ya. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Sementara hadis qudsi tidak ya, bisa lewat mimpi Nabi alaihi salatu wasalam, bisa hanya melalui perantara ilham saja, tidak melewati dari malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian perbedaan yang berikutnya, Pak, bahwa Al-Quranul Karim, lafaznya, Pak, lafaz Quran itu berarti tulisan Quran itu, Pak. Sebagai contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu lafaz Al-Quran ya.
lafaz dan makna dari alhamdulillahirabbil alamin tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Quran lafaznya dari Allah, maknanya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis qudsi? Berbeda. Hadis qudsi tidak, ya. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah, ya, makna yang terkandung dari Allah, tapi lafaznya, bunyinya itu merupakan kalam, ya, adalah merupakan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Secara makna dari Allah, tapi bunyi perkataan lafaznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Kalau Quran lafaznya, maknanya dari Allah kedua-duanya. Tapi hadis qudsi, ya, lafaznya itu bahasa Nabi, Pak. Bahasa Nabi yang menyampaikan. Tapi maknanya yang terkandung dalam ucapan kalimat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna. Apa maksudnya Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna? Sebagai contoh, kita hendak mengutip firman Allah, tak ingat kita bunyi ayatnya, lupa kita bunyi ayatnya, lalu kita mengatakan Allah berfirman yang maknanya sekian-sekian. Ini sebenarnya tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Ketika kita hendak mengutip ayat Quran, maka lafaznya harus sesuai sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi bisa kita sampaikan, kita riwayatkan, kita sebutkan di hadapan orang lain, hanya maknanya saja. Lupa kita teksnya, tidak hafal kita bunyi, ya, bunyi pasti teksnya, kita riwayatkan maknanya saja boleh. Tapi kalau firman Allah tidak bisa kita karang-karang, Pak. Sebagai contoh, kita pandai bahasa Arab, kita ketika menyampaikan mungkin satu kajian lupa kita Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lupa kita ayat itu, lalu kemudian kita karang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu faradallahu lakum as-siyam, atau aujaballahu lakumus-siyam. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh kita meriwayatkan Al-Quran dengan maknanya saja, tapi harus dengan lafaz sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan lain antara Al-Quran dengan hadis qudsi, walaupun sama-sama sumbernya dari Allah, sama-sama firman Allah, yaitu bahwa Al-Quran, ya, itu tidak boleh disentuh bagi orang yang dalam keadaan tidak suci. Makanya kita selalu melihat di Quran itu ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun. Walaupun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, ada yang mengatakan mutahharun di situ maksudnya adalah bukan manusia, tapi makhluk yang disucikan, yaitu malaikat, ya. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mutahharun tersebut adalah kita. Bahwa tidak boleh kita menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan berhadas. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau kita nampak satu buku judulnya kumpulan hadis-hadis qudsi, boleh kita pegang walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Nah, ini perbedaan lain antara Al-Quran dan hadis qudsi. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwa Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita baca ketika sholat, ya. Al-Fatihah itu bahagian daripada Al-Quran. Selesai kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita diperintahkan untuk membaca ma tayassara minal Quran. Baca surat-surat pendek ataupun panjang. Boleh kita baca, ya. Tapi berbeda dengan hadis qudsi, ketika dibaca dalam sholat justru dia akan membatalkan
salat. Walaupun sama-sama firman Allah. Kalau Al-Quran kita baca, salat kita menjadi sah, boleh, bahkan diperintahkan untuk baca Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat salah seorang di antara kamu yang tidak membaca suratul Fatihah, dan Fatihah itu merupakan ummul Quran. Sementara hadis qudsi ketika dibaca dalam salat, maka salat bisa menjadi batal. Kemudian yang berikutnya, ketika ada orang yang mengingkari Al-Quran walaupun hanya satu ayat, maka itu bisa mengakibatkan orang yang mengingkarinya itu menjadi kufur, menjadi jahid, menjadi kafir. Berbeda dengan hadis qudsi, kalau ada orang yang mengingkari beberapa lafaznya, maka itu tidak sampai mengeluarkan kita daripada agama Islam ini. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran itu termasuk dalam ibadah, ya. Termasuk dalam ibadah. Satu huruf itu bisa dikalikan sampai 10 kali lipatan. Tapi membaca hadis qudsi tidak ada spesifik disebutkan berapa ibadahnya. Tapi para ulama tetap menyatakan, ya, bahwa membaca hadis qudsi itu pun sebenarnya ada nilai ibadahnya, sama dengan kita mungkin membaca teks-teks bahasa Indonesia tentang pelajaran agama, tentang bagaimana cara haji, bagaimana fikihnya kurban berbahasa Indonesia, itu sebenarnya pun ada nilai pahalanya, ya. Tapi yang berbeda di sini antara Quran dan hadis qudsi, bahwa Quran itu spesifik disebutkan, ya, tidak laku sebutkan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamun harfun wa mim harfun, dan setiap huruf itu akan dikalikan sampai 10 kali lipat. Kemudian Al-Quranul Karim itu Pak, ada juznya, juz sekian, juz pertama, juz 2, ada nama suratnya, ada nomor ayatnya. Tapi hadis qudsi tidak ada pembahagian. Kemudian Al-Quran tak akan mungkin terjadi kesalahan di dalamnya, sama sekali mustahil, ya. Karena itulah Allah, ya, memberikan, ya, tantangan untuk bisa mencari kesalahan dalam Al-Quranul Karim. Sekali-kali tidak akan mungkin kita menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi kalamullah, merupakan firman-firman Allah yang, ya, tidak pernah memiliki cacat sedikit pun. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang mulia. Maka Al-Quran tidak pernah ada kesalahan di dalamnya, satu huruf, satu titik pun. Sementara hadis qudsi itu Pak, ada salahnya, ya. Kadang-kadang hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada lemahnya. Tapi kalau Quran tidak ada ayat ini sahih, ayat ini dhaif, tidak. Semuanya mutawatir, qat'iyyatut tsubut. Sementara hadis qudsi tidak demikian. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kenapa kita perlu bedakan? Karena dua-duanya juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pula perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya? Sama-sama hadis. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua disebut dengan hadis an-nabawi atau hadis Nabi. Perbedaannya yang pertama, ya ini, ya, yaitu bahwa hadis nabawi dinisbahkan, ya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi kita sebutkan, ma'udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw wasfu khalqiyyin aw wasfu khuluqiyyin, ya. Segala sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi, maka dia masuk dalam hadis nabawi. Sementara hadis qudsi itu tidak kepada Nabi, tapi kepada Allah. Makanya tadi kita sebutkan di antara, ya, bunyi hadis qudsi itu adalah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sekian-sekian. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi, bahwa hadis qudsi ini kebanyakannya, ya, tema-temanya yaitu berkisar antara al-khaufu war-raja,
Apa makna al-khawfu? Isinya adalah bagaimana Allah mengingatkan ya hambanya agar kemudian timbul perasaan takut. Timbul perasaan takut. Dan di saat yang bersamaan hadis kursi ini juga banyak memuat tentang ar-raja, ya, tentang perkataan Allah yang membuat kita ini tidak putus harapan, selalu berharap, selalu positif. Ya, kalau nanti kita ada waktu, kita akan coba angkat satu contoh hadis kursi tentang ar-raja. Ya. Kemudian tema-tema hadis kursi ini kenapa menjadi menarik untuk kita kaji? Yang pertama, dia juga berisi juga tentang motivasi-motivasi, Pak. Dalam hadis kursi kalau kita baca, kita akan dapatkan bagaimana Allah itu ngobrol, bercakap-cakap, berbicara dengan hambanya. Ya, sebagai contoh bunyi hadis kursi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, nanti kita akan sebutkan contohnya insyaallah. Jadi yang kedua perbedaannya dari aspek tema. Kalau hadis kursi ini banyak memuat motivasi-motivasi, ya, banyak memuat antara percakapan Allah dengan hambanya. Sementara kalau hadis Nabawi ini juga memuat tema-tema semacam fikih, ya, tentang hukum, tentang sholat, bagaimana menyembelih kurban, bagaimana puasa. Tapi kalau hadis kursi jarang memuat tema-tema ini. Selalunya berisi tentang motivasi, percakapan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, ya, kita akan tutup dengan salah satu contoh hadis kursi. Ada sekitar 5 menit lagi insyaallah, mudah-mudahan kita selesai insyaallah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, ya. Hadis ini dari Anas ibnu Malik, sahabatnya Anas ibnu Malik, ya. Anas ibnu Malik ini berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik berkata, aku dulu pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Qala Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berkata. Jadi ya, dari Anas ibnu Malik, Anas mengatakan, saya pernah mendengar Nabi berkata. Kemudian Nabi berkata bahwa saya mendengar Allah berfirman. Apa bunyi firman Allah ini? Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Lihat Pak, luar biasa nih bahasa, ya. Allah seolah-olah membawa kita ngobrol, Pak. Apa kata Allah? Ya bena Adam, ya, wahai anak cucu Adam. Allah memanggil kita dengan, ya, bapak kita, ya, ini Sayyidu, ya, Adam, ya, yaitu dengan Nabi Adam alaihissalam. Innaka ma da'autani wa rajautani, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, kata Allah, bahwa sesungguhnya seandainya engkau meminta kepadaku, kata Allah, wa rajautani, dan engkau senantiasa berharap hanya kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam, selagi mana engkau masih meminta kepadaku, engkau hanya menggantungkan harapan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, maka aku akan ampunkan dosamu seluruhnya, wala ubali, dan aku tak peduli sedikit pun seberapa banyak dosamu. Kemudian Allah lanjutkan, ya bena Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, ya, Allah memanggil kita, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama', sekalipun dosamu, maksiatmu, kejahatanmu itu banyaknya sampai ke puncak langit ananas sama', ya, thumma astaghfartani, tapi engkau beristighfar, minta ampunanku, ghafartu laka wala ubali, aku pasti ampunkan dosamu dan aku enggak peduli, ya. Kemudian Allah katakan lagi, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak cucu Adam, seandainya nanti engkau meninggalkan dunia ini, engkau datang menghadapku
dan di pundakmu membawa dosa biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi, Bang. Dosa kita ini sepenuh bumi yang luas ini. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, dengan syarat engkau datang menghadapku, jangan lakukan kesyirikan kepadaku, jangan engkau duakan aku. La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan berikan engkau ampunan maghfirah sebesar bumi itu pula. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk ya hadis kursi yang temanya adalah antara obrolan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, yang membuat kita itu ar-roja ya, yang awalnya kita putus asa, banyak sekali maksiat kita, masa lalu yang kelam ya, dosa yang begitu banyak, tapi dengan hadis kursi ini Allah membangkitkan kembali semangat kita, harapan kita bahwa Allah itu ya tidak pernah kemudian ya berfikir dua kali untuk mengampunkan hambanya sebanyak apapun salahnya, selagi mana mereka masih berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ya kursi statusnya sahih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya telah masuk, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sebagai muqaddimah ya tentang definisi atau ta'rif dari hadis Nabi itu apa, hadis kursi itu apa perbedaan keduanya, dan kita juga sudah bawakan salah satu contohnya. Mudah-mudahan ada waktu, ada umur, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf karena kelemahan kami yang menyampaikan. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.